Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizal Fadli. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah probabilitas dan statistik, ya kan? Yang mana di sini tugasnya adalah tentang regresi linear berganda 3 variabel, yakni tentang meramal atau menebak berapa nilai setelah dari bilangan ke-12 ini. Misalnya bilangan 13, 14, dan seterusnya. Yang pertama saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu regresi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya yaitu Y. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik, kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi yaitu hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, hubungan antara suhu ruangan dengan size produksi. Baiklah, langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Seperti saya bilang tadi ya, regresi itu adalah meramal atau memprediksi nilai dari bilangan setelah ini. Dan di sini untuk kita mendapatkan nilai regresi linear berganda 3 variabel, datanya di sini sudah ada. Yang pertama itu Y-nya, nilai akhir kimia, lalu ada X1 yaitu ujian, X2 frekuensi membolos, X3 nilai kuis. Dan untuk mencarinya itu kita membutuhkan ini, tabel penolong untuk regresi berganda. Yang mana ini sudah saya buat tabelnya ya, seperti di sini ada nilai X1, X2, X3, Y, lalu seterusnya ini. Lalu di sini ada untuk matriksnya untuk nanti kita mencari dari nilai regresinya. Baiklah, saat kita cari dari satu persatu. Yang pertama itu jumlah ya di sini. Kita cari dulu jumlah dari keseluruhan dari nilai Y, X1, X2, X3, dan seterusnya ini dengan cara yang pertama kita mengetik sum. Buka kurung, kita blok ini yang dari pertama sampai ke bilangan ke-12-nya, terakhirnya, enter. Lalu tinggal kita copy perintahnya ke samping. Dan dia akan menjalankan perintah dari sum ini tadi ke semuanya. Lalu yang pertama di sini kita mencari nilai X1Y, berarti ini nilai dari X1 dikali Y. Enter. Lalu tinggal di copy. Setelah itu nilai X2Y, ini X2 dikali Y. Enter. Lalu di copy juga. Lalu nilai X3 dikali Y. Enter. Lalu di copy lagi. Setelah itu kita mencari lagi dari X1 dikali X2. X1 dikali X2. Enter. Lalu di copy lagi seperti tadi perintahnya. Lalu X1 kali X3. X1 dikali X3. Di copy lagi, di enter dulu, baru di copy. X2 X3, X2 kali X3, enter, di copy. Lalu X1 kuadrat, ini X1 pangkat 2, enter. Lalu di copy lagi, nilai X2 pangkat 2, X2
pangkat 2. Enter. Di copy juga. Lalu X3 pangkat 3. X3 pangkat 2. Di sini X2 pangkat 2 ya. Ini salah ketik. X2 pangkat 2. Lalu di copy juga. Saya rapikan dulu. Nah, lalu kita dapatkanlah nilai dari sigma X1, X2, X3, Y, X1Y, X2Y, dan seterusnya. Lalu di sini kita tinggal memasukkannya ke dalam tabel penolong tadi ya. Ya, ini yang pertama, kita tentukan matriks yang diperlukannya dulu. Yang dimulai dari A, A1, A2, A3, A4. Lalu kita mencari nilai H-nya di sini ya. Jadi kita masuk 1. Ini yang pertama, nilai dari N-nya. N-nya itu 12 ya, ini 12. Lalu ada nilai dari sigma X1. Sigma X1-nya 725. Ini 725. Lalu ada nilai dari sigma X2 yang ini. Sigma X2. Lalu ada sigma X3 yang ini. Lalu sigma X1 sigma X1 pangkat 2 yang ini, yang 2540. Lalu sigma X1 kali X2 yang ini 25. Sebentar. Oh, ini salah tadi ya. Ini sigma X1 pangkat 2 itu yang ini. 4475. Berarti ini yang 4475. Lalu sigma X1 kali X2 itu yang ini 2540. Lalu sigma X1 X3 itu yang 5300. 50.300 maksudnya. Lalu sigma X2 itu yang ini ya, ini 43. Lalu sigma X1 kali X2 yang ini. Lalu sigma X2 pangkat 2 yang ini, yang 4475. X2 pangkat 2. X2 pangkat 2 yang ini ya. Lalu X2 kali X3 yang ini. Lalu selanjutnya yang ini, yang sebelah sini ya, sigma X pangkat 3 yang ini. Lalu sigma X1 kali X3, sigma X1 kali X3 yang ini. Lalu yang sigma X2 kali X3 yang ini. Lalu sigma X3 pangkat 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari matriks A, kita pergi untuk mencari nilai dari H-nya ya, ini H-nya dengan cara kita mengikuti dari tabel penolong ini. Yang pertama ada sigma Y, enter. Lalu ada sigma 1Y yang ini ya, sigma 1Y. Lalu ada sigma 2Y, lalu ada sigma 3Y.
Setelah dapat nilai H-nya, barulah kita bisa mencari nilai dari matriks A1, A2, A3, dan A4. Caranya adalah, jika A1, nilai H-nya akan diganti dengan di kolom A ini. Kalau A2, nilai H-nya diletakkan di kolom B, A3 di kolom C, A4 di kolom D. Baiklah, yang pertama dari matriks A1. Yang pertama kita masukkan nilai A-nya dulu ya. Nilai H-nya dulu. Enter, lalu tinggal kita copy. Setelah itu kita masukkan nilai dari matriks A-nya yang ini. Yang pertama tidak perlu karena ini sudah diganti dengan nilai H. Setelah kita mendapatkan nilai dari matriks A1, A1, A2, A3, A4, kita pergi mencari determinannya. Untuk mencari determinan, kita mengetik M di term yang ini, lalu kita blok nilai ini semua, kecuali nilai dari H, tutup kurung, enter. Dapat nilai dari determinan A. Lanjut ke determinan A1, sama caranya, mDeterm. Setelah mendapatkan nilai dari determinan A1, A2, A3, dan A4, di sini kita mencari nilai B1, yang mana untuk mencarinya itu adalah dengan cara determinan A1 dibagi dengan determinan A. Jika untuk mencari B1 itu pakai determinan A1 dibagi determinan A, determinan B itu determinan A2 dibagi dengan determinan A, begitu juga dan seterusnya. Hanya diganti nilai determinan yang pertamanya saja. Determinan A1 dibagi determinan A. Enter. Dapatlah hasil dari nilai B1-nya. Dan kita lakukan cara yang sama untuk B2, B3, dan B4. Setelah mendapatkan nilai B1, B2, B3, dan B4, kita tinggal masukkannya ke rumus regresi bergandanya, yakni B1 plus B2X1 plus B3X2 plus B4X3. Yang pertama kita cari nilai dari B1-nya, kemasan B1-nya, ditambah B2 X1 B2, ini B2 X1, lalu ditambah B3X2 B3 ya, B3 X2 ditambah B4X3 B4 X3, dan dapatlah hasilnya Y sama dengan 26,60787 plus 0,9776261 plus 0,280124x2 plus minus 3,03573. Lalu kita misalkan di sini ya, untuk mencari nilainya itu seandainya nilai X1 70, X2-nya 2, X3-nya 80. Kita coba. Yang pertama itu
B1 ditambah ini B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Enter. Dan dapatlah hasilnya 92,74367. Jadi kita bisa memprediksi nilai regresi berikutnya yang akan keluar. Misalnya setelah ini nilai yang ke-13 itu berapa? Kita cari dengan cara yang seperti ini jika nilai X1, X2, X3-nya sudah ditentukan seperti ini ya. Seandainya nilai dari bilangan yang ke-13 itu X1-nya 70, X2-nya 2, X3-nya 80, kita bisa mengetahui kalau nilai dari regresinya itu adalah 92. Di sini sebenarnya ada cara untuk mencari nilai dari regresi linear berganda pada Microsoft Excel. Yang pertama itu kita buka file, lalu kita pilih option, lalu di sini ada add-ins, lalu kita pilih analysis toolpath. Di analysis toolpath ini tekan go. Lalu di sini ada yang analysis toolpath ini ya. Kita oke. Setelah kita oke kan, kita pergi ke data dan di paling ujung sini ada keluar data analisis. Kita tekan saja data analisisnya. Setelah itu akan keluar seperti ini. Di sini kita cari regresi, lalu oke. Lalu di sini kita dimintakan input Y range-nya. Yang pertama itu nilai dari Y-nya ya. Dari Y-nya ini dia. Lalu input dari X-nya dari X1 sampai X3. Lalu kita oke kan. Dan dia akan dibuka di sheet baru. Ini sheet yang kedua. Dan di sini akan keluar hasilnya semuanya. Nilai dari X variable-nya di sini dia keluar dengan angka seperti ini ya. Dan coba kita pastikan dengan cara kita mencari dengan manual. Kita copy ini yang 3 ini. Kita letak di sini. Terlihat ya. Di sini sama. Yang pertama nilai dari B1-nya itu 2660787. Lalu nilai B3-nya itu 0,97726. Lalu untuk nilai B3-nya itu 0,280124. Lalu untuk nilai B4-nya minus 0,3573. Nah, begitulah cara untuk mencari regresi linear berganda 3 variabel pada Microsoft Excel. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.